Jadi baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Akbar Rifai dengan NIM H071181810508. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yaitu pengantar dan matematika untuk kriptografi. Yang pertama yaitu pengantar kriptografi. Adapun definisi kriptografi berasal dari dua kata yaitu kriptos dan grafein. Kriptos berarti rahasia dan grafein berarti tulisan. Sehingga menurut bahasa, kriptologi berarti tulisan rahasia. Sementara itu, menurut definisi kriptografi adalah ilmu yang mengkaji penyandian dan penguraian pesan rahasia. Berikut adalah gambar skema kriptografi. Yang pertama yaitu enkripsi. Enkripsi merupakan proses menyamarkan pesan asli atau plaintext dengan algoritma kriptografi. Hasil dari enkripsi dinamakan ciphertext. Yang kedua yaitu deskripsi. Deskripsi yaitu merupakan proses pengembalian pesan yang telah dienkripsi atau ciphertext menjadi pesan asli atau plaintext. Selanjutnya, adapun konsep dasar kriptografi yaitu yang pertama, pembangkit bilangan pseudo-random. Yang kedua, menghasilkan ciphertext yang susah dibaca. Yang ketiga, fungsi hash. Yang keempat, yaitu teori bilangan. Selanjutnya, macam-macam kriptografi. Kriptografi terbagi atas dua. Yang pertama, kriptografi klasik, yang terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama cipher substitusi, yang kedua cipher transposisi. Pada kriptografi modern juga terbagi atas dua. Yang pertama yaitu algoritma simetris, yang kedua yaitu algoritma asimetris. Baiklah, selanjutnya pada kriptografi klasik, sebelumnya saya mengatakan terbagi atas dua. Yang pertama cipher substitusi. Di dalam cipher substitusi, setiap unit plaintext diganti dengan satu unit ciphertext. Satu unit di sini berarti satu huruf, pasangan huruf, atau dikelompokkan lebih dari dua huruf. Algoritma substitusi tertua yang diketahui adalah Caesar cipher yang digunakan oleh Kaisar Romawi Julius Caesar untuk mengirim pesan yang dikirimkan kepada gubernurnya. Yang kedua yaitu cipher transposisi. Pada cipher transposisi, huruf-huruf di dalam plaintext tetap saja, hanya saja urutannya diubah. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian karakter di dalam teks. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi atau pengacakan, scrambling, karena transpose setiap karakter di dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter-karakter tersebut. Selanjutnya yaitu kriptografi modern. Yang pertama yaitu algoritma simetris. Algoritma simetris adalah algoritma yang menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsinya. Algoritma kriptografi simetris sering disebut algoritma kunci rahasia, algoritma kunci tunggal, atau algoritma satu kunci dan mengharuskan pengirim dan penerima menyetujui suatu kunci tersebut. Kelebihan dari kriptografi simetris yaitu waktu proses untuk enkripsi dan deskripsi relatif cepat. Yang kedua, ada algoritma asimetris. Algoritma asimetris adalah pasangan kunci kriptografi yang salah satunya digunakan untuk proses enkripsi dan satu lagi deskripsi. Semua orang yang mendapatkan kunci publik dapat menggunakannya untuk mengenkripsi suatu pesan, sedangkan hanya satu orang saja yang memiliki rahasia itu. Dalam hal ini kunci rahasia.
untuk melakukan pembongkaran terhadap kode yang dikirim untuknya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu matematika untuk kriptografi. Tentu saja di sini kriptografi tak lepas dari matematika. Yang pertama yaitu terdapat fungsi. Fungsi merupakan suatu relasi binar yang memetakan setiap anggota dari suatu himpunan yang disebut sebagai daerah asal atau domain ke tempat satu anggota himpunan lain yang disebut kawan atau kodomain. Bisa dilihat pada gambar. Jika f adalah suatu fungsi dari a ke b, itu berarti f memetakan a ke b. Adapun a yaitu domain dan b yaitu kodomain. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan f disebut hasil jelajah atau range dari f. Oke, baiklah. Selanjutnya, adapun sifat-sifat fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi injektif atau fungsi satu-satu atau fungsi into. Fungsi f yaitu a ke b dikatakan fungsi injektif jika dan hanya jika anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Pada fungsi injektif, anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan, namun semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada satu. Tidak boleh ada yang lebih dari satu. Seperti contoh pada gambar 1 dan 2, itu merupakan fungsi injektif. Karena semua domain memiliki satu pasangan di kodomain di daerah B. Sedangkan pada gambar yang ketiga, yaitu A2 dan A3 sama-sama menuju ke kodomain B3, yang dimana itu melanggar aturan pada fungsi injektif atau tidak satu-satu. Selanjutnya, yang kedua yaitu fungsi surjektif dan fungsi pada atau onto. Fungsi surjektif atau onto memiliki ciri yaitu anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu, namun tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Fungsi surjektif biasanya dipenuhi apabila jumlah anggota kodomain sama atau lebih sedikit dari anggota domain. Seperti pada penjelasan sebelumnya, pada gambar 1 dan 2, itu kodomainnya memiliki pasangan di domain. Sedangkan gambar yang ketiga yaitu terdapat satu kodomain yang tidak memiliki pasangan di domain. Makanya di sini tertulis bukan fungsi surjektif. Yang ketiga yaitu fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Fungsi bijektif merupakan gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Pada fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat satu. Kebalikan dari fungsi injektif dan surjektif, belum pasti fungsi atau pemetaan, namun kebalikan fungsi dari fungsi bijektif juga merupakan fungsi pemetaan. Seperti pada gambar di bawah, setiap domain memiliki satu pasangan tepat satu di kodomain. Dan kodomain pada B semua memiliki pasangan tepat satu di domain. Dan tidak ada yang memiliki pasangan. Dan tidak ada yang tidak memiliki pasangan. Selanjutnya yaitu kombinatorik. Kombinatorik digunakan untuk menghitung banyak kunci yang bisa dibentuk. Berapa banyak kombinasi plaintext dan ciphertext. Kombinatorik terbagi atas dua yaitu permutasi dan kombinasi. Yang pertama yaitu permutasi. Permutasi adalah jumlah urutan dari pengaturan objek. Jadi kita memperhatikan urutannya. ABC tidak sama dengan CBA.
permutasi dari N objek adalah sebagai berikut. Permutasi R dari P objek ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua yaitu kombinasi. Jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek dengan urutan kemunculan diabaikan. ABC sama dengan BAC sama dengan CAB. Kombinasi R dari P objek ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Kemudian teori informasi. Teori informasi merupakan pendefinisian jumlah minimum bit untuk mengkodekan pesan. Selanjutnya yaitu teori bilangan. Teori bilangan banyak digunakan untuk kriptografi kunci publik. Yang pertama yaitu teori Euclid. Misal M dan M merupakan bilangan bulat, N lebih besar dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat bilangan bulat unik Q dan R. Sedemikian sehingga M sama dengan NQ tambah R dengan 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil N. Maka dari itu, sifat modulo itu muncul dari teorema Euclid. Selanjutnya yaitu PBB atau pembagi bersama terbesar. Pembagi bersama terbesar dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D sedemikian sehingga D membagi A dan D membagi B. Selanjutnya yaitu kombinasi linear. PBB A, B dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear A dan B dengan koefisien-koefisiennya. Selanjutnya yaitu relatif prima. Dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika PBB A, B sama dengan 1. Jika A dan B relatif prima, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga MA tambah NB sama dengan 1. Selanjutnya yaitu aritmetika modulo. Notasi A modulo M sama dengan R sedemikian sehingga A sama dengan MQ tambah R dengan 0 lebih kecil R lebih kecil M. M disebut modulos atau modulo dan hasil aritmetika modulo M terletak di dalam himpunan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu fungsi Totien-Euler. Mendefinisikan fungsi Totien-Euler N untuk N lebih besar 1 yang menyatakan jumlah bilangan positif lebih kecil N yang relatif prima dengan N. Jika N prima, maka Totien-Euler N sama dengan N kurang 1. Jika N sama dengan PQ, maka Totien-Euler N sama dengan P kurang 1, Q kurang 1. Selanjutnya yaitu teorema Euler. Misalkan A dan N adalah dua buah bilangan yang relatif prima, maka A totien kongruen 1 modulo N. Contohnya, berdasarkan sisa pembagian jika 3 pangkat 100.000 dibagi 35. Solusinya, berdasarkan teorema Euler, 3 pangkat 24 kongruen 1 modulo 35. Maka pangkatnya kita kelompokkan berdasarkan 3 pangkat 24 kali 4166 tambah 16 kongruen 3 pangkat 16 modulo 35. Dengan begitu, dapat dengan mudah diselesaikan hingga akhirnya didapat 3 pangkat 100.000 modulo 11 3 pangkat 100.000 kongruen 11 modulo 35. 3 pangkat 100.000 kongruen 11 modulo 35. Jadi sisanya adalah 11. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.